Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Simposium dan warga Indonesia yang sangat saya hormati. Di sini saya hanya ingin memaparkan tentang pengantar sejarah filsafat Barat. Berbicara sejarah itu berbicara tentang perjalanan sebuah filsafat Barat dari masa ke masa, atau lompatan-lompatan sejarah filsafat Barat dari masa ke masa hingga yang kita rasakan saat ini. Di sini lebih mudah memahami tentang sejarah filsafat Barat yang luas karena tidak dapat dibicarakan dalam beberapa menit dan beberapa jam. Cuma saya hanya ingin berikan pengantar. Saya mengelompokkan secara umum sejarah filsafat Barat itu pada 4 periode atau 4 periodisasi. Yang pertama yaitu periode klasik yang terjadi pada Yunani kuno, dan yang kedua periode abad pertengahan, dan yang ketiga periode modern, dan yang keempat itu adalah periode kontemporer. Nah, periode Yunani kuno itu bercirikan pemikiran kosmosentris. Artinya para filsuf mempertanyakan kejadian semesta alam. Itu pada Yunani kuno. Nah, pada Yunani kuno ini tradisi yang berkembang yaitu melihat pengetahuan atau mencari kebenaran itu masih bergantung kepada mitos atau mitologi. Seperti contoh, ketika terjadi gempa bumi, itu pada masa ini itu dianggap bahwasanya dewa itu menggeleng-gelengkan kepala sehingga memunculkan beberapa filsuf untuk memberikan jawaban tentang arke, bahan dasar alam sebenarnya. Ini alam semesta ya, ini apa? Muncul beberapa filsuf itu seperti Thales yang mencoba memberi jawaban dari hasil pola pikirnya tentang arke atau bahan dasar alam itu. Ia mengatakan bahwasanya air. Di sini juga ada filsuf Anaximander, bahwa sesuatu yang menciptakan atau yang menjadikan bahan dasar alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak terbatas. Cuma berbeda pula memberikan pemikiran. Anaximenes itu berasumsi bahwa udara yang menjadikan bahan dasar alam semesta. Nah, ada juga Pitagoras. Kalau kata Pitagoras itu, wah, semuanya bahan dasar alam ini adalah, atau arke ini itu dapat terukur, sehingga dalam memberikan jawaban itu harus bisa diukur, baik berupa angka-angka maupun dalil-dalil ya yang dapat diukur lah. Nah, dalam ini disebut dengan filsafat alam, filsuf alam yang mencoba mempertanyakan bahan dasar atau asas dasar utama alam semesta. Nah, kemudian mengalami puncak zaman Yunani kuno ini ketika muncul trio filsuf yang kita kenal dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitar. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta atau arke yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Nah, karena saya katakan tadi bahwasanya orang-orang Yunani ini kan memiliki sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng.
Artinya suatu kebenaran lewat akal pikir itu tidak berlaku pada tradisi ini. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Nah, sehingga pengertian filsafat pada saat itu masih berwujud ilmu pengetahuan yang sifatnya masih sempit sekali. Dari hal ini yang kemudian memunculkan ahli pikir yang menentang adanya mitos, seperti yang saya sebutkan filsuf-filsuf tadi, seperti Thales, Anaximenes, Pythagoras, dan Parmenides ya. Cuma di sini juga ada Heraklitos pada masa itu, ada Zeno, ada Empedokles, pokoknya banyak sekali filsuf-filsuf, hingga filsafat ketika itu pada masa Yunani itu mulai muncul dan ke puncak permukaan itu ketika ada Plato, ada Socrates, kemudian memiliki murid Plato, kemudian Plato memiliki murid Aristoteles yang kita kenal dengan teofilsuf, itu bisa disingkat dengan SPA ya. Nah, periode berikutnya yaitu periode abad pertengahan. Periode abad pertengahan ini dimulai sejak 300 sampai 1500 pasca kelahiran Yesus Kristus. Nah, filsafat barat pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan dengan the Dark Age, artinya abad yang gelap atau memasuki abad kegelapan. Karena pada saat itu manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena tindakan gereja itu sangat membelenggu kehidupan manusia pada saat itu, sehingga dominasi gereja, dominasi dogma, ajaran agama itu sangat membatasi para ahli pikir. Itu para ahli pikir itu sudah tidak lagi memiliki kebebasan, dan siapa yang memaksa untuk bebas itu bisa dapat dijatuhi hukuman seperti hukum mati dan hukum yang berat sekali. Nah, pada abad pertengahan ini terdapat dua masa ya. Yang pertama, masa patristik. Masa patristik ini artinya para pemimpin gereja pada masa ini terdapat dua golongan dari para ahli pikir, yaitu ahli pikir yang menolak dan ahli pikir yang menerima filsafat Yunani. Nah, bagi mereka yang menolak itu berdasarkan karena telah memiliki sumber kebenaran yang lebih benar, yang mereka sebut yaitu wahyu atau firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil. Sedangkan dari mereka yang menerima itu beralasan karena tidak ada salahnya yang menerima filsafat barat ya. Itu berdasarkan tidak ada salahnya ketika kita mencoba mengambil keduanya atau menggabungkan antara dogma dan filsafat, asalkan tidak dipertengkarkan atau dipertentangkan dengan tujuan-tujuan agama. Nah, di abad pertengahan ini juga ada masa skolastik. Nah, skolastik ini berasal dari bahasa Inggris ya, school, artinya sekolah. Nah, disebut dengan masa skolastik karena pada saat itu, pada saat abad pertengahan ini itu filsafat itu sudah masuk sistem yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat. Artinya di sini sudah menggunakan metode-metode yang kemudian dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Nah, ini pada abad pertengahan dari penjelasan pengantar sejarah filsafat barat. Kemudian periode berikutnya yaitu abad modern. Abad modern ini dimulai sejak 1500 Masehi sampai dengan 1800 Masehi.
Nah, abad ini itu berkembang atau ada karena munculnya krisis abad pertengahan itu terjadi gelisah sehingga menghasilkan gerakan Renaissance atau kelahiran kembali untuk menuju abad pencerahan filsafat barat. Nah, tujuannya itu sebenarnya hanya ingin melepaskan filsafat pada abad modern ini pada doktrin-doktrin atau belenggu-belenggu gereja. Jadi pada abad modern ini sudah mulai memberontak ya terhadap dogma-dogma gereja, sehingga muncul beberapa aliran nanti yang mungkin dibahas dalam sesi lain tentang aliran abad modern. Tapi pada dasarnya sebenarnya sudah mulai ingin mengembalikan eksistensi filsafat pada yang sebenarnya, artinya tidak ada doktrin-doktrin ataupun instruksi-instruksi kepentingan gereja dalam mencari kebenaran dan pengetahuan. Kemudian periode yang terakhir itu atau abad yang terakhir itu yang kita rasakan saat ini yaitu abad kontemporer, sejak 1800 sampai hari ini yang kita rasakan. Nah, pada abad ini terdapat dua aliran pemikiran filsafat yang dapat dikatakan masih baru. Walaupun tergolong baru, aliran pemikiran filsafat ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat pada saat ini. Sehingga filsafat kontemporer ini disebut juga sebagai filsafat abad ke-20. Sedangkan ciri-ciri filsafat pada abad ini yaitu ada desentralisasi manusia. Desentralisasi di sini adalah perhatian khusus terhadap bahasa sebagai subjek kenyataan kita, sehingga pemikiran filsafat abad ini disebut logosentris. Nah, filsafat kontemporer ini ada dua aliran yang dimaksud dengan aliran filsafat analitis dan aliran strukturalis. Nah, filsafat analitis ini dipelopori oleh Ludwig Joseph Johann pada tahun 1989 sampai 1951. Nah, sumbangan yang terbesarnya adalah pemikiran tentang pentingnya bahasa. Ia mencita-citakan suatu bahasa yang ideal, yang lengkap dan dapat memberikan kemungkinan bagi penyelesaian masalah-masalah kefilsafatan. Artinya supaya tidak terjadi gap of meaning, benturan terhadap makna dari sebuah inti teks. Sedangkan aliran yang kedua itu filsafat strukturalisme itu dipelopori oleh Lacan, yaitu dia berpikir bahwasanya bahasa itu terdiri dari sebuah cermin yang ditentukan oleh posisinya satu terhadap yang lain. Nah, itu yang menjadi pembahasan mengenai aliran-aliran pada yang muncul pada beberapa periode tersebut. Nanti mungkin ada sesi lain. Ini hanya sebuah pengantar tentang sejarah filsafat barat yang mulai dari 4 periode tadi. Ada abad klasik atau periode klasik yang dimulai dengan abad Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, yaitu bisa disebut dengan masa kegelapan karena beberapa faktor dogma yang mulai mencoba membelenggu filsafat, dan kemudian ada abad modern sehingga berkembang menjadi abad kontemporer yang kita rasakan saat ini. Nah, itu paparan tentang pengantar sejarah filsafat barat. Semua untuk mendalami lebih dalam maka harus masuk pada bahasan tentang sejarah filsafat barat. Mungkin nanti saya jelaskan di seri yang lain tentang lebih dalam lagi, mulai dari periode klasik sampai kontemporer ini. Demikian dari saya. Cuma ini jangan dijadikan sebuah rujukan yang penting, karena masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang mungkin lebih
idealistik ataupun lebih mendekati pada kebenaran. Ya, mari diskusikan, dan itu dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.